Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Bagi Saldo Zainullah dengan NIM 2405 1204 094. Sekarang saya ingin mempraktikkan ya, terkait ini simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik. Tujuannya yaitu pertama mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik. Yang kedua adalah menyimulasikan routing dinamik OSPF Mikrotik dengan GNS 3. Nah, yang pertama skema jaringannya seperti ini. Ini saya sudah buat, ini mirip dengan yang kemarin yang routing statik. Yang kedua ini juga kita tinggal masukkan saja di dalam atau di copy paste gitu ya di terminal gitu, misalnya seperti ini. Kita masuk ke inbox seperti biasa, seperti kemarin ya, kita masuk terminal lalu di copy paste ini. Nanti akan muncul seperti ini di address. Oke, jika sudah semua ini setiap router, jadi kalau untuk router 1 di router 1 itu berarti di PC 1 nanti ini ya. Lalu untuk router 2 di PC 3, untuk router 3 di web server. Oke, jika sudah maka kita akan setting OSPF-nya. Ya sama seperti yang tadi, kita tinggal tambahkan ini. Atau kita bisa tambahkan sendiri, yaitu kita masuk saja di routing, lalu ke OSPF, terus lalu ke network, lalu klik tambah di sini, lalu masukkan saja sesuai dengan yang ini ya. Misalnya 12.12.12.0, ini 24 ya, klik aja di sini terus apply, nanti akan jadi seperti ini semuanya. Nah, untuk web server berarti akan persis seperti yang digambar. Lakukan di semua di setiap router. Berarti router 1 udah di PC 1, untuk router 2 di PC 3, lalu untuk router 3 di web server. Selanjutnya install web server. Ini kita tinggal download aja. Nanti kita masuk. Nah, di sini nanti akan tunggu dan download. Tapi karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu ini ya. Lalu kita tinggal cari di file explorer kalian, lalu kalian drag ke sini, ke ini ya, desktop, lalu akan muncul seperti ini. Kalian tunggu aja, nanti akan muncul, lalu kalian tinggal klik aja nanti dan install seperti biasa, misal seperti ini. Ya ini tunggu aja, nanti kita tinggal next. Ini kita tinggal ini silang-silang semua, sisakan Apache dan PHP karena yang kita butuhkan cuma ini, lalu next dan terus seterusnya dia. Karena saya sudah, maka saya tidak perlu menginstall lagi. Nanti akan muncul di file explore, lalu misal di my computer, ini akan muncul di SAM ini. Juga kalau ketika selesai nanti maka ada tampil kayak run gitu. Apakah ingin di run, nanti kalian tinggal run aja dan akan muncul SAM seperti ini. Nah, ini saya nyalakan karena sesuai nanti proses selanjutnya akan membutuhkan Apache dinyalakan. Oke, jika sudah maka sudah Apache udah running ya di sini. Sudah ya. Lalu selanjutnya
edit folder. Di sini kita masuk aja htdocs, lalu di sini sebenarnya ada dua ya, ada dua index, tapi untuk satunya nih pakai PHP. Nah, karena saya ada beberapa kegagalan, akhirnya saya tidak bisa mengganti ini ya, jenis filenya. Akhirnya saya hapus saja gitu. Dan akhirnya ya seperti ini jadi tampilannya. Kemudian saya edit dengan edit gini, lalu ya tampilannya sebenarnya tidak seperti ini, tapi kalian bisa ini di copy lalu paste di sini, terus kita ganti namanya, terserah siapa aja ya nama kalian. Jika sudah save lalu silang, eh, lalu jika sudah kita coba, kita akses di masing-masing ya, misal di web server ya kita tinggal klik aja ini lo kayak gini localhost ya, kita klik aja localhost, maka akan masuk seperti ini nanti. Saya juga memiliki masalah tadi, jika kalian localhost ternyata yang muncul itu misalnya it work gitu ya, itu berarti kalau di masalah saya tadi sebelumnya tuh karena ada apa ya, ada change di Mozilla Firefox. Jadi sebelumnya saya sudah jalanin localhost, lalu dia masuk eh, ke yang PHP tadi, akhirnya localhost tuh it works, padahal sudah saya edit ya, karena ada change-nya itu, akhirnya Mozilla-nya tetap ke situ terus, ke it work gitu. Akhirnya walaupun saya matikan hidupkan page-nya Apache-nya, akhirnya ya sama saja, it works. Saya hapus akhirnya change-nya di Mozilla Firefox, ya tinggal kalian pencet ini lalu mana ya, mana option, kalian ke privasi lalu kalian clear aja, nanti ada clear itu apa itu, clear pokok intinya nanti di sini. Karena sudah saya clear maka tampilannya seperti ini. Ya sudah, maka jika masalahnya sama seperti saya, nanti insya Allah hasilnya akan bisa sukses seperti ini. Oke, jika sudah maka kita coba di PC satu ya. Oke, PC satu kita coba masuk ke Mozilla Firefox. Ini seharusnya belum bisa ya login ini, tapi karena saya sudah melakukannya. Ini coba kita 43 43 43. Oke, maka yang masuk ke sini. Untuk PC 2 kita masuk Mozilla Firefox. Sebelumnya kita biasanya tidak usah yang PC 2 ya. Kita PC 3 aja langsung. Nah, ini kita coba 43 43 43. Oke, maka akan masuk ke sini. Oke, jika sudah, kita ke DNS ya. Nah, kita masuk ke web server, lalu kita ke ini, lalu kita masuk ke DNS nanti. Nah, di sini kalian ini pastikan allow ya, kalau enggak nanti nggak bakal bisa masuk nanti ke ini, ke Cercom nanti ini ya. Jika sudah ini, maka kita ke statik, lalu kita klik tambah, lalu kita tulis seperti yang ada di panduan ya. Cercom, lalu ini 43 43 43.1. Oke, jika sudah, maka di apply oke, maka yang terjadi akan seperti ini. Aktifkan DNS di PC1. Oke, lalu jika sudah seperti ini, maka kita ke PC1. Lalu
kita ke sini. Oke, sebelumnya tapi maaf ya, sebelumnya tuh di sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelum ini, itu kita harus isi ini dulu ya. Seperti ini untuk PC 1 nanti. Lalu DNSS-nya seperti ini ya. 13 13 13 3. Oke. Oke. Kita oke juga lalu close. Terus lalu kita coba jar com. Oke, maka akan masuk seperti ini ya. Lalu kita coba di PC 3 untuk IP dan lain sebagainya seperti ini ya. Lalu untuk DNS-nya 23232323. Jika sudah, maka kita coba jar.com. Ini karena sudah ya. Oke. Maka akan masuk seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita lanjut ke failover. Nah, failover ini kita masuk aja ke masing-masing ini ya, R1, R2, R3. Kita copy aja ini, copy paste di terminal. Oke, langsung aja ke router 2 ini ya. Karena masih di sini, kita ke admin lalu new terminal. Kita copy paste aja. Tapi karena saya sudah, jadi tidak perlu ya. Copy paste saja, di sini paste aja, kita copy aja. Di semua ya, di PC 3, lalu di PC 1 dan di web server ya. Di terminal ini ya. Oke. Jika sudah, sebelum itu kita harus tracer dulu aja ya. Sini kita tracer, oh bukan ini ya. Kita tracer dari PC 1 seperti ini. Kita tracer ke jarcom ini ya. Maka yang terjadi akan seperti ini. Dia melewati ini. Lalu untuk PC 3 tidak perlu ya. PC 1 aja ya, seperti itu tampilannya tadi untuk tracer ke jarcom tadi. Jika sudah, maka kita coba putus di ini ya, di DNS 3. Kan untuk routingnya tadi kan seperti ini ya aslinya. Aslinya kan 4343 ini dia melewati 13 ya sebelumnya tuh ya. Tapi karena kita potong, kita delete ini, maka dia akan berubah ke 1212 gitu. Ya, setelah itu maka dia akan berubah tuh ya. Dan dia setelah berubah itu, maka ketika kita tracer lagi ke jarcom, maka hasilnya seperti ini. Ini akan lama sekali ya. Saya enggak, tergantung ya, tergantung orang-orang per orang. Jadi saya lama, lumayan lama. Jadi tapi dia berhasil sampai dengan ini yang beda ya. Dia ke 12 dulu, lalu ke 23, lalu ke 434343. Sebelumnya ini sebelum kita putus. Tadi diputus ya tadi sebelumnya. Jika sudah diputus, tadi itu tracer, jarcom. Jika sudah, maka kita pasang lagi ya. Oke, jika sudah, maka selanjutnya
Oke, ini koneksi internet ya. Oke, yang pertama kita buat interface cloud. Ini kita masuk aja ke edit preference, lalu ke sini. Kalian tinggal new ya. Ini next, lalu kita klik nama internet, lalu finish, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita edit aja ini. Lalu ini kita show, habis itu kita cari yang wifi, lalu add, appliance, oke. Oke, terus apply, lalu oke. Nanti akan muncul di sini ya, seperti ini. Lalu kita tarik ke sini, akan jadi seperti ini. Lalu kita pasang, ini sambungkan. Yang ini Ethernet 3, lalu yang ini ke WiFi. Jika sudah, maka kita masuk ke sini ya, ke router 3. Lalu kalian ke mesin, lalu pengaturan. Di adapter 4 ini sebelumnya bukan adapternya, ini awalnya driver generic, lalu kita ganti ke Terbridge, lalu kita apply, kita oke, maka dia akan sedikit error, lalu kita jalankan lagi di virtual nya ya. Jika sudah, maka kita masuk ke sini, ke pasang nih ya, keempat, pasang DHCP client. Nah, kita masuk ke observer, lalu kita ke DHCP client ini. Nah, ini kita tambah aja, lalu kita ganti ke tempat ya. Ya sudah, nanti akan muncul seperti ini sampai bound ya. Lalu jika sudah, ya kita buat firewall. Nah, kita di NAT, lalu kita tambah aja. Ini ada kita source NAT, habis itu outnya kita ganti Ethernet 4, lalu actionnya kita ganti masquerade. Tapi kan saya sudah, jadi tidak perlu ya. Akan muncul seperti ini. Lalu aktifkan router 3 pada menjadi default gateway. Kita ke ini ya, routing, lalu ke SPF, lalu kita ke intense, lalu kita tambah bukan intense, intense, lalu kita tambah lalu kita nanti tambahkan ini. Sudah apply, maka yang terjadi nanti akan seperti ini. Nanti akan ada defaultnya setiap di routingnya ya. Nanti ada default. Kalian bisa lihat juga ada di PC 1. Di sini dia juga ada default ya di route list. Dan untuk PC router 2 di sini juga udah ada ya. Oke. Nah, makanya sudah tersambung ke internet. Seperti yang kita lihat ini sudah sambung ke Google ya. Sudah ya. Di ping juga sudah bisa. Di terminal ini sudah ada ya. Kita ping aja 888. Ya, ini tidak perlu aslinya. Karena sudah terlihat jelas di sini. Di web server juga sudah bisa ya tadi ya. Sini kita Google. Ya, ini sudah masuk ya. Kenapa Google? Ya udah ya pokoknya. Lalu untuk PC 1 seperti itu juga, Google ini sudah bisa juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.